Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran prakarya kelas 9 di semester 2. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat bersama keluarga tentunya. Baiklah, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kali ini akan membahas masalah resistor. Anak-anak, pada pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah setelah proses PJJ ini berakhir, diharapkan setiap siswa mampu mendefinisikan resistor beserta fungsinya dengan tepat. Jadi nanti setelah proses PJJ ini berakhir, kalian mampu menjawab pertanyaan resistor itu apa dan fungsinya itu apa. Yang kedua, diharapkan setelah proses PJJ ini berakhir, setiap siswa mampu menjelaskan perbedaan resistor tetap dengan resistor tidak tetap. Dan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah setiap siswa mampu membaca nilai resistor dengan tepat melalui gelang-gelang warna. Jadi pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah masalah resistor tetap dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu definisi dan fungsi dari resistor. Resistor disebut juga dengan hambatan atau tahanan dan biasanya ditulis dengan notasi huruf R besar ya. Jadi resistor bisa juga disebut dengan hambatan, bisa juga disebut dengan tahanan dan memiliki notasi huruf R. Yang berikutnya, fungsi dari resistor sesuai dengan namanya, bahwa resistor itu adalah sebagai penghambat atau sebagai hambatan atau tahanan listrik. Juga pada kesempatan lain nanti kita akan bahas bahwa resistor juga berfungsi sebagai pembagi tegangan atau arus listrik pada sebuah rangkaian. Baik, jenis resistor itu ada 2. Yang pertama adalah resistor tetap, yang kedua adalah resistor tidak tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilainya selalu tetap, jadi tidak berubah-ubah kecuali dalam kondisi rusak ya. Jadi dalam kondisi normal yang namanya resistor tetap adalah resistor yang nilainya selalu tetap, tidak berubah-ubah. Sementara resistor tidak tetap adalah resistor yang nilainya berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya ini tergantung banyak hal, nanti kita bahas pada kesempatan lain. Jadi kali ini kita akan membahas resistor tetap yang nilainya selalu tetap, tidak berubah-ubah dengan membaca gelang-gelang warna. Kali ini kita akan perlihatkan jenis dari resistor tetap. Baik ya, satu persatu kalian perhatikan. Ini adalah resistor tetap yang pertama, yang paling banyak dijumpai ya, paling umum dilihat adalah jenisnya seperti ini. Ini bentuknya kecil ya, kurang lebih seperti lidi ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi, terbuat dari bahan keramik seperti ini ya. Nah, ini resistor yang model kini yang paling terbaru yaitu SMD ya. Kemudian yang berikutnya adalah resistor lilitan kawat ya. Di sini ada lilitan kawat. Kemudian yang berikutnya adalah resistor yang diselubungi dengan logam seperti ini ya. Baik. Berikutnya, bagaimana cara menentukan nilai resistor yang menggunakan gelang-gelang warna? Baik anak-anak, kalau diperhatikan dari kelima contoh ini ada 4 jenis resistor yang nilainya itu ditulis pada badannya ya. Seperti resistor yang paling kecil pun seperti ini ya, SMD itu ditulis. Kemudian resistor yang terbuat dari
keramik juga ditulis, yang dari kawat juga demikian, yang diselubungi dengan logam juga demikian. Sementara ada resistor yang nilainya hanya menggunakan gelang-gelang warna, ya. Bagaimana cara membaca ya nilai-nilai resistor yang menggunakan gelang-gelang warna ini? Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah tabel-tabel warnanya ya. Tabel warnanya yang akan nanti kita gunakan pada saat kita melihat contoh-contoh yang akan ditampilkan ya. Dari hitam, coklat, merah, oranye sampai ke warna perak ya. Nah, ini nanti kalian harus hafal ya. Harus hafal. Bagaimana cara menghafal biar cepat? Kalau kita hafalkan dibaca begini mungkin dalam waktu 1 minggu tidak akan hafal ya, tapi ada cara yang mempermudah ya, menggunakan istilah yaitu Hichomeo Kuhibi Uap ya. Hichomeo Kuhibi Uap. Tinggal 2 lagi warna, emas dan perak ya. Emas, perak. Nah, ini diingat-ingat. Jadi mulai dari 0, Hichomeo Kuhibi Uap. Kalau menggunakan jari jangan dimulai dari hi, tapi mulai dari chomeo. Coklat, merah, oranye. Co 1, me 2, o 3. Jadi kalau menggunakan jari sekali lagi mulai dari chomeo. Tapi kalau untuk menghafal keseluruhan silahkan kita menggunakan istilah Hichomeo Kuhibi Uap ya. Baik, sekarang Bapak berikan contohnya. Tentukan nilai resistor berikut ini. Nah, kita tampilkan ada resistor dengan warna seperti ini. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari resistor ini syaratnya adalah yang pertama, kalian tidak boleh buta warna. Yang kedua, syaratnya kalian harus memahami tabel-tabel yang tadi ditampilkan ya. Tabel yang ditampilkan. Baik, kita perhatikan satu persatu membacanya bagaimana. Ya. Gelang pertama apakah dari sisi kanan ya atau sisi kiri? Biasanya gelang keempat itu warnanya atau gelangnya akan dipisahkan agak jauh ya. Jadi kalau kalian bingung mana nih yang depan, mana yang belakang, biasanya gelang keempat itu akan terpisah agak jauh dari gelang ketiga. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, gelang yang keempat itu biasanya warnanya ada emas atau perak ya, atau tidak berwarna sama sekali. Emas, perak, atau tidak berwarna. Oleh karena itu sekarang gelang yang pertamanya dari depan ya adalah yang di sebelah kiri. Kita lihat ya. Oke. Yang pertama adalah warna hijau. Ya, ini gelang pertama. Kemudian warna biru yang gelang kedua. Yang ketiga adalah oranye. Dan yang keempat adalah warna emas. Baik. Kita tentukan nilainya. Untuk menentukan nilainya, kita lihat tabelnya. Jadi untuk melihat tabel ini, di sini ada warna, ada gelang ke-1, gelang kedua, gelang ketiga, gelang keempat. Nah, setiap kolom ini ya tidak boleh ngacak ya. Kalau misalnya warna pertama harus gunakan gelang ke-1, warna kedua gelang kedua, warna ketiga gelang ketiga, dan warna keempat gelang keempat. Jadi tidak boleh tumpang tindih. Baik, berapa ini nilainya? Kita lihat. Hijau itu berapa? Hijau karena ini gelang pertama, jadi gunakan gelang yang ke-1, hijau. Nah, ini 5. Kemudian biru. Nah, ini 6. Jadi gelang kedua, warna kedua oranye. Oranye itu gelang ketiganya adalah berapa? 0-nya 3. Ya, ini cara yang mudah ya, biar gampang dipahami. Kalau kalian lihat ke buku, gelang ketiga itu menggunakan bilangan perpangkatan 10 kali sekian pangkat sekian ya. Jadi ini untuk mempermudah, jadi gelang ketiga itu
Anak-anak perhatikan, gelang ketiga itu menunjukkan banyaknya angka 0. Karena oranye itu 3, maka nolnya 3. Kalau coklat nolnya 1. Kalau merah nolnya 2. Karena di sini oranye maka nolnya 3. Ya, baik. Bagaimana kalau sudah 5, 6, nolnya 3, kemudian yang emas yang keempat ini ya, tulis 5%. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita satukan angka-angka ini, 5, 6, nolnya 3, 5% menjadi 56.000 ohm ya, satuannya ohm kalau R itu hambatan atau tahanan. 56.000 ohm, 5% ya. Kemudian ada ketentuan setiap 1000 ohm itu sama dengan 1 kilo ohm. Ingat ya, 1000 ohm sama dengan 1 kilo ohm. Maka 56.000 ohm itu sama dengan 56 kilo ohm. Ya, 5%-nya kita tulis di belakangnya. Ini sebagai nilai toleransi. Baik, sampai sini ya, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ya, nilai toleransinya itu kita hitung ya, sudah ketahuan 5%. Nilai toleransi itu apa? Yaitu nilai yang diperbolehkan untuk menggantikan resistor ini kalau nilainya melenceng. Jadi resistor ini yang baik kalau memang warnanya seperti ini, nilainya sudah dipastikan harus segini. Tetapi pada suatu ketika barangkali terjadi pergeseran karena menjelang rusak ya, maka nilainya sudah melenceng. Melencengnya nggak boleh jauh, sesuai dengan nilai toleransi yang diperbolehkan. Atau suatu ketika kalian akan membuat suatu rangkaian. Nah, yang dibutuhkan adalah nilai resistor ini 56.000 ohm atau 56 kilo ohm. Tetapi kebetulan stok di kalian tidak ada. Ya, tidak ada. Boleh diganti dengan yang lain, tapi lihat nilai toleransinya. Ya, 5%. Kita hitung ya. 56.000 ohm dikali 5 per 100 sama dengan 2800 ohm ya. Jadi 56.000 ohm plus minus ya, plus minus ini dari toleransinya yang diperbolehkan, tingginya berapa, paling kecil berapa, atau maksimal berapa, minimal berapa. Jadi 56.000 ohm plus minus 2800 ohm ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi 56.000 ya, 56.000 ohm plus minus hasil dari yang 5% tadi, 2800 ohm. Berikutnya, berapa nilai maksimalnya yang diperbolehkan? Maksimal 56.000 ohm ya, ditambah 2800 ohm sama dengan 58.000 ohm ya, 58.800 ohm. Ketentuannya kalau lewat dari 1000 maka harus dijadikan kilo ya, maka hasilnya adalah 58,8 kilo ohm. Nah, penulisan seperti ini tidak lazim ya untuk resistor, maka yang benar komanya hilang ya, K-nya masuk menggantikan koma, tapi dibacanya bukan koma. Jadi 58K8 ya. Resistornya nilainya 58K8. Ini penyebutannya seperti itu. Ya. Baik. Sekarang nilai minimalnya berapa? 56.000 ohm dikurangi 2800. Ini dari sini ya. 2800 ohm sama dengan 53.200 ohm. Disederhanakan menjadi 53,2 kilo. Nah, cara menuliskannya komanya hilang, kemudian
K-nya masuk 53 kilo 8 ohm ya. 50 K 8 ohm. Apa artinya? Jadi resistor dapat digunakan jika nilai tahanannya antara 53K2 ya, paling kecil, kemudian paling besarnya adalah 50K8 ya, ohm. Nah, selesai ya. Jadi boleh digunakan resistor ini ya kalau terjadi kerusakan atau melenceng nilainya, yaitu antara paling kecil 53K2 sampai 58K8. Tapi yang paling baik sesuai dengan yang diminta. Kalau yang diminta 56K, maka 56K. Tapi suatu ketika ini mengalami kerusakan, yang diperbolehkan adalah ini. Ini maksud dari nilai toleransi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita ambil contoh resistor yang berikutnya. Contoh kedua. Nah, Bapak punya resistor warnanya seperti ini. Nah, warna apa ini? Nggak boleh buta warna ya. Untuk menentukan itu tidak boleh buta warna. Baik, yang pertama adalah warna kuning. Yang kedua warna ungu. Yang ketiga warna merah. Yang keempat warna emas. Kita lihat tabelnya. Kemudian kita tentukan ya. Kita lihat ini gelang pertama. Kita lihat pada gelang pertama juga pada gelang ke-1. Kuning itu berarti 4. Nah, betul ya. Kemudian gelang keduanya warnanya adalah ungu, berarti 7. Sementara gelang ketiganya warnanya adalah merah, berarti 0-nya 2. Baik. Kemudian nilai toleransinya gelang keempat adalah emas 5%. Setelah itu, anak-anak, kita satukan ya angka-angka di atas menjadi 4700 ohm 5% ya. Nah, nilai toleransinya 4700 ohm kali 5 dibagi 100 sama dengan 235 ohm. Kemudian apa yang akan kita tulis selanjutnya adalah 4700 ohm plus minus ya. Plus minus hasil dari nilai toleransi yaitu 235 ohm. Setelah itu maksimalnya yang diperbolehkan adalah 4700 ohm ditambah 235 ohm sama dengan 4935 ohm. Ini lebih dari 1000, maka harus kita jadikan kilo ya. Jadi 4,935 K ohm. Penulisannya yang benar adalah ya 4, komanya hilang, masuk K, jadi 4K 935 ohm. Minimalnya 4700 ohm dikurangi 235 ohm sama dengan 4465 ohm ya. Ditulis ya, dijadikan karena lebih dari 1000 kita pakai kilo, maka 4,465 ohm. Cara penulisannya yang benar, komanya hilang, masuk K, jadi 4K 465. Wah, ini nggak pakai K ya. 4K 465 ohm, K-nya hilang nih, seharusnya salah nulis. Oke. Jadi resistor dapat digunakan jika nilainya antara ya, yang kecil dulu ditulis 4465 ya, atau 4,465 kilo ohm sampai 4,935 kilo ohm. Oke ya. Baik. Ini boleh juga digantikan komanya hilang, K-nya masuk ya. Nah, ini nanti direvisi, K-nya hilang. Baik, semoga semakin paham.
supaya lebih paham lagi anak-anak, saya berikan contoh sekali lagi. Contoh ketiga. Nah, perhatikan ya, warna apa ini? Gelang pertama warnanya adalah coklat ya, samar dengan hitam. Yang kedua hitam, yang ketiga hitam, yang keempat warna emas. Kita lihat tabelnya. Berapa coklat? Coklat pada gelang ke-1 adalah warna coklat adalah 1 ya. Tulis 1, hitam berapa? 0. Sementara hitam pada gelang ketiga tidak ada atau strip ya. Jangan ditulis 1 nolnya di sini, nanti salah ya. Karena pada gelang ketiga warna hitam itu tidak ada nolnya, kosong. Emasnya 5%. Kita satukan. 10 ohm 5%. Nilai toleransinya adalah 10 ohm kali 5 dibagi 100, hasilnya 0,5 ohm. Maka ya, toleransinya adalah 10 ohm plus minus 0,5 ohm. Jadi ya, nilai maksimalnya adalah 10 ohm ditambah 0,5 ohm sama dengan 10,5 ohm. Karena ini kurang dari 1000, maka tidak perlu ya, sekali lagi tidak perlu dijadikan kilo. Yang dijadikan kilo apabila hasilnya sudah melebihi 1000 atau 1000 ke atas ya. Baik, sekarang minimalnya 10 ohm dikurangi 0,5 ohm sama dengan 9,5 ohm. Jadi resistor yang boleh digunakan antara 9,5 ohm sampai 10,5 ohm ya. Jadi itu selesai. Semoga dengan 3 contoh tadi kalian semakin paham ya, mudah mengerti. Tolong jangan dihafal tapi dimengerti, yang paling penting ya. Walaupun ini hitung-hitungan, kalau kalian paham dengan rumus yang ada di dalam tabel ini ya, maka kalian akan paham ya, akan mengerti, dapat mengerjakan soal walaupun resistornya warnanya macam-macam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti dengan materi resistor yang berikutnya. Terima kasih.